warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Elma, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0552920099, Prodi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara pada salah satu petani yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, untuk melengkapi tugas praktik unit 1 yaitu manajemen agribisnis. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Ade Elma dari mahasiswa Universitas Terbuka. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya. Izinkan saya melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Baik, atas nama Bapak siapa? Ismail. Sebelumnya lokasi kebun Bapak ini berada di wilayah mana? Wilayah Talukue, Desa Barombong. Oh, baik. Sudah melakukan kegiatan bertani cabai? Kisaran 3 tahun lebih. Baik. Berapa lama proses pengolahan lahan yang Bapak lakukan sebelum penanaman? Kalau pengolahan lahan itu butuh waktu beberapa hari, karena mulai dari penggarapan, pengolahan tanah sampai dari traktor habis itu kultivator. Setelah itu pemupukan, perbaikan bedengan dengan pengolahan pemberian pupuk dasar, pupuk dalam pupuk kandang. Setelah itu penarikan musa plastik. Ya, baik. Kalau boleh tahu jenis pupuk apa saja yang digunakan selama pengolahan lahan? Pupuk yang kami pakai adalah pupuk NPK Polska dengan SP36. Baik, tadi ada pemakaian pupuk kandang ya. Berapa pupuk kandang yang Bapak pakai dalam lahan tersebut? Saya pakai pupuk kandang dari kore ayam sebanyak 30 karung. Baik, berapa lama biasanya proses persemaian bibit cabai yang Bapak lakukan? Kalau proses penyemaian bibit itu selama kurang lebih 1 bulan penyemaian. Ada berapa jumlah bibit yang ditanam pada lahan tersebut? Lahan tersebut ada kisaran 2.500 pohon. Kalau lahan sebelumnya itu kisaran 3.000 pohon. 3.000 pohon. Untuk luasnya berapa? Untuk luas itu perkiraan sekitar setengah hektaran lah. Apakah ada teknik khusus yang Bapak gunakan saat penanaman? Kalau teknik penanaman, kita menggunakan polybag. Bukan tanam secara tanam cabut di penyemaian, kita menggunakan polybag untuk penyemaian. Jadi sistem tanamnya itu harus pakai polybag. Jenis pupuk apa saja yang biasanya Bapak gunakan pada tahap pemeliharaan? Kalau pupuk di pemeliharaan kan pupuk dasarnya kan sudah ada sebelumnya dari NPK Polska dengan SP36. Setelah itu setelah penanaman kita memakai lagi namanya pupuk susulang. Kita bisa menggunakan pupuk cair atau organik POC, atau bisa mempergunakan hasil fermentasi sendiri begitu. Jadi untuk bahan pestisidanya atau obat hama biasanya yang Bapak gunakan apa? Kalau dari pestisida kita banyak bahan aktif, mulai dari bahan aktif Preponoposnya atau chlorpyrifos dengan imidanya, itu yang pestisida. Sedangkan fungisidanya itu juga banyak. Kita dari bahan aktif dari seperti antrakol, mangkosep, dan ada pun beberapa jenis lain soal di pestisida dan fungisidanya. Ya, baik Pak. Untuk total hasil panen, berapa biasanya yang Bapak peroleh pada musim tanam ini? Kalau di musim satu kali penanaman, di cabai itu kisaran kurang lebih 3.000 pohon itu.
dari buah pertama kisaran bisa menghasilkan kurang lebih 1 ton itu, 1 ton kilo. 1 ton kilo. 1 ton kilo, kisaran 1 ton kilo atau 1 ton 200 itu. Lalu harga jual cabenya pada saat panen kisaran? Kalau dari hasil jualan dalam setiap panennya itu kan kita gantung dari harga pasar. Untuk sekarang, seperti sekarang kan harga anjlok, tapi di penjualan sebelumnya ini kan dia kan dapat harga 35 per kilonya. 35.000 per kilonya. Jadi harganya itu bisa berubah-berubah ya Pak? Kalau harga pernah harga tertinggi kadang 50, 60 sampai 80 di tahun-tahun sebelumnya. Baik, jika harga anjlok itu semakin turun ya. Kalau harga sekarang, harga anjloknya sekarang 8 ribuan sekarang. 8.000 Kalau sekarang 1 kilo. 1 kilo. Baik. Untuk total pendapatan yang Bapak peroleh dari satu musim panen. Kalau totalnya Itu totalnya dari hasil penjualan cabai, yang jelas dari harga yang harga penjualan kan harga tidak selamanya harga tinggi dan tidak selamanya juga harga rendah. Tapi kita berdasar dari harga rata-rata lah 35. Harga rata-rata 35 per kilonya. Nah, itu bisa dikalikan itu dari taruhlah 1.200 kilo. Pengaliannya itu 35.000 per kilonya. Kita rata-ratakan saja. Jadi istilahnya, kalau kita dapat harga 40 atau harga 50 kan taruh anjlok sekarang harga. Ya. Jadi kita mendapatkan harga rata-rata 35 saja. Diratakan itu harganya. Baik, apakah Bapak menggunakan tenaga kerja dalam bertani cabai? Kalau bertani cabai, kita pasti menggunakan namanya tenaga kerja. Contoh, di penanaman. Di penanaman kita menggunakan beberapa orang. Itu pun kadang kita dapat swadaya juga, namanya swadaya dari bantuan teman-teman kelompok tani. Ya. Begitu. Adapun juga kalau kita pakai tenaga perempuan, kita harus menggajikan itu. Dalam satu harinya itu penggajiannya itu kadang taruh 50.000 sampai 70.000. Itu. Sama halnya di pemetikan. Biaya pemetikan juga ada. Kita menggunakan biaya pemetikan itu kadang 75.000 sampai 100.000 per orangnya dalam satu kali pemetikan, dan kita kita menggunakan berapa orang di situ, kadang 4 orang atau kadang 5 orang pemetikan. Jadi itu 5 orang pemetikan dalam satu kali pemetikan itu 5 orang, berarti kalau 75 itu kali 5 orang lah. Berarti itu. Misal harga 75 dikali 5 orang. 75 dikali. Itu upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja. Dan ada juga upah penanamannya. Kalau dari penanaman kita bisa menggajikan penanaman juga, tapi kalau kita biasa dibantu juga namanya swadaya dari teman-teman kelompok tani. Baik. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada kendala yang biasanya Bapak hadapi dalam budidaya cabai? Kalau kendala di petani cabai banyak. Contoh seperti tanaman yang ini seperti ini, layu pusarum. Ini di saat cabai sudah berbuah itu kena layu pusarum. Itu kendalanya petani cabai. Itu kendalanya. Seperti berbuah juga cabai begini. Sudah berbuah begini, sudah hampir matang cabai, ada kan namanya patek. Nah, di situ itu kendalanya petani. Jadi namanya bertani cabai tidak segampang itu, namanya bertani cabai. Jadi apa harapan Bapak ke depannya? Apakah Bapak masih mau melanjutkan usaha tani cabai ini? Insya Allah masih bisa, akan melanjutkan kembali untuk tanamannya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya telah membantu saya dalam melakukan wawancara ini. Terima kasih banyak.